Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris dengan NIM 11930-360. Di sini akan menjelaskan tentang beberapa kesimpulan dari pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang pertama ada pengertian hukum dan Pemda. Unsur-unsur hukum yang penting di mana dalam arti bersifat memaksa diantaranya kumpulan peraturan, perintah, larangan, saksi yang bersifat memaksa, tidak terlebih pada pengertian administrasi, pengertian pemerintahan dan pemerintahan maupun pengertian daerah yang sudah jelaskan. Hal tersebut yang dapat disimpulkan adalah di mana undang-undang yang mengatur proses penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, pada pertemuan kedua ada hukum dan administrasi daerah. Lahirnya pemerintah daerah tentu ada beberapa faktor, diantaranya konsekuensi dari adanya daerah dan adanya kekuasaan yang terdapat dalam trias politika bertujuan untuk mengefektifkan pemerintah daerah, tentu tujuan untuk menyeimbangi dianutnya konsep negara kesatuan yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945. Negara kesatuan yang menjadi poin kedaulatan tertinggi ada pada pemerintahan nasional. Penyerahan pada kekuasaan daerah tidak ada yang satu pemerintah yang lebih rendah. Yang ketiga ada hukum administrasi dan Pemda. Desentrasi yang berarti penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan atas otonomi. Alasan dianutnya desentralisasi karena untuk memperluas roda pemerintahan. Luasnya wilayah Indonesia, keadaan Indonesia yang pluralistik dan yang lain-lain. Lalu ada pertemuan keempat, hukum dan administrasi pemerintahan daerah. Dari yang dijelaskan pada video pada pertemuan keempat tersebut, kiranya bisa disimpulkan bahwa pada topik pembahasan pembagian urusan pemerintahan adalah sebagai berikut. Pengertian urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi atau pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memperdayakan dan menyejahterakan masyarakat. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 5 Perundang-undangan Nomor 38 Tahun 2007. Klarifikasi urusan pemerintahan meliputi beberapa bagian, diantaranya absolut, konkuren, dan umum. Dan pada pertemuan kelima kita membahas hukum dan administrasi pemerintahan dengan topik otonomi. Maka bisa disimpulkan otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerah yang sendiri. Adapun jenis-jenisnya yaitu otonomi material. Ini tegaskan bahwa untuk mengetahui suatu urusan menjadi rumah tangga sendiri harus dilihat pada substansinya, karena otonomi material atau rumah tangga material dalam otonomi bentuk ini kewenangan daerah otonomi dibatasi secara positif, yaitu dengan menyebutkan secara limitatif dan terinci atau secara tegas apa saja yang berhak diatur dan diurusnya. Dalam praktiknya penyerahan ini dilakukan dalam undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan. B. Otonomi formal atau rumah tangga formal otonomi. Bentuk ini adalah apa yang menjadi urusan otonomi tidak dibatasi secara positif. Nah, yang terakhir ada ajaran rumah tangga daerah. Ada 3 sistem rumah tangga daerah, yaitu yang pertama sistem rumah tangga formal, sistem rumah tangga material, dan sistem rumah tangga nyata yang seperti dijelaskan tadi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.